Salam saudara sekalian, setiap orang pasti memiliki pergumulan, bahkan bisa kepada taraf pergumulan yang sangat berat. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Yeremia mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan ini tertulis di dalam Yeremia 12 sebagai ungkapan keluhannya yang dia ungkapkan mulai ayat 1 dan ayat 2. Yeremia berkata dalam pasal 12 ayat 1, "Engkau memang benar, ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka." Inilah ungkapan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada Tuhan. Sepertinya keluhan ini sampai hari ini menjadi pertanyaan yang tidak pernah tuntas di dalam kehidupan jemaat Kristen. Mengapa dia yang melakukan kejahatan ternyata hartanya berlimpah ruah? Dia jarang sakit. Apa dia mau ada? Sementara kami ini yang setia datang menyembah Tuhan, melakukan pelayanan yang tidak berhitung secara material, tapi kenapa hidup kami secara ekonomi juga susah dan ada penyakit yang tak kunjung sembuh? Ternyata Nabi Habakuk juga pernah mengatakan hal ini. Namun Ayub mengatakan, ya, kalau kita perhatikan Ayub 21 ayat 16, memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Nah,
Ternyata dari ungkapan Ayub, orang yang jahat, orang yang fasik, tidak akan pernah tenang. Dan murka Allah pasti menimpa mereka. Hanya persoalannya hanya satu, yaitu endingnya belum berakhir. Ya mungkin orang yang jahat, orang yang fasik, hari ini mereka masih beruntung. Sekalipun mereka semakin jahat, semakin fasik, toh bisa saja aliran-aliran berkat itu kita bisa melihat, wah, luar biasa mereka. Namun ingat, seperti yang diungkapkan Ayub, kemujuran itu tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Itu hanya ada pada Tuhan. Walaupun mereka melakukan kejahatan, Tuhan masih memberikan kesempatan agar mereka lebih mengenal Tuhan. Karena Tuhan sangat merindukan orang yang jahat bertobat. Tetapi kalau mereka terus melakukan kejahatan, nanti endingnya. Nah, kita jarang berpikir bahwa segala sesuatu ada endingnya. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jahat, semua ada endingnya. Dan endingnya itu kan belum sekarang. Namun kita menuntut, di manakah keadilan Tuhan? Mengapa saya baik-baik kok sakit? Dia itu jahat kok sehat? Mengapa saya baik-baik kok rezekiku semakin menurun? Dia semakin melimpah, orang yang jahat. Biarlah semua yang terjadi, tapi yang pasti firman Tuhan akan digenapi. Orang yang setia kepada Tuhan tentu dia sangat disenangi Tuhan. Tetapi orang yang jahat, mereka hanya menunggu kapan murkanya datang. Oleh karena itu, jangan kecewa kalaupun Bapak Ibu merasakan hal-hal yang rasanya kurang adil. Bila kita bandingkan dengan orang yang lain, menurut parameter manusia dan juga firman Tuhan, tetapi ingat bahwa yang baik itu, itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang tidak baik itu, itulah yang Tuhan tidak sukai dan akan dihukum orang seperti itu. Namun endingnya belum selesai, belum final. Masih banyak waktu. Jadi yang jelas, yang benar itu adalah benar. Injil itu adalah kehidupan. Di luar Injil adalah kematian. Untuk itu, bersukacitalah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Habakuk bersaksi bahwa ia melayani Allah bukan karena dia diberi berkat, tetapi
karena Dia itu Allah. Bahkan di tengah hukuman Allah atas Yehuda, Habakuk memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Allah akan menjadi juru selamatnya dan sumber kekuatan yang tak putus-putus. Ia tahu tanpa ragu bahwa kaum sisa akan selamat dari serbuan Babel. Dan ia memberitakan dengan yakin kemenangan terakhir dari semua orang yang hidup oleh iman kepada Allah. Nah, jadi dalam hal ini Habakuk sudah mengerti. Walaupun pada awalnya dia kecewa kepada Tuhan, tetapi dia akhirnya mengerti bahwa yang benar itu tetap benar. Yang salah, yang jahat tetap jahat. Dan yang benar adalah kehidupan, yang jahat adalah kematian. Sekarang kita tinggal pilih yang mana? Yang baik atau yang jahat? Yang benar atau yang tidak benar? Tapi ingat, endingnya pasti ada. Sekarang kita masih menantikan ending itu. Dan ending itu pasti ada. Oleh karena itu, Injil telah mengatakan, orang yang benar akan diselamatkan. Orang yang tidak benar pasti mendapat hukuman Tuhan. Oleh karena itu, berbahagialah kita semua. Injil kehidupan, itulah yang menjadi kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati.